Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini saya akan berbagi tentang pemrograman menggunakan bahasa Python. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang beberapa hal atau beberapa materi dasar di dalam pemrograman menggunakan Python. Beberapa materi ini sangat penting atau perlu kita memahami, terutama kita yang baru belajar tentang atau menggunakan pemrograman bahasa Python. Yang pertama itu adalah Introduction to Python. Ini pengantar singkat tentang Python. Kemudian ada variables gitu ya. Nanti di dalam bahasa Python seperti apa. Kemudian ada command, kemudian ada print gitu ya, to printing. Kemudian ada getting input. Nah, ini beberapa materi atau beberapa hal yang perlu harus kita ketahui, terutama kita sebagai masih belajar gitu ya, baru belajar pemrograman dengan bahasa Python. Baik, langsung saja. Ini beberapa deskripsi dari beberapa hal atau beberapa materi dasar yang akan dibahas di dalam tutorial kali ini. Bisa dilihat gitu ya. Baik, langsung saja. Pertama, Introduction to Python atau pengantar Python. Bahasa Python memang saat ini banyak digunakan gitu ya. Ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan yang dimana menggunakan bahasa Python di dalam pemrogramannya. Yang pertama adalah Python itu sendiri. Kita bisa mendownload Python itu sendiri di www.python.org. Kemudian ada namanya PyCharm. PyCharm ini juga menggunakan bahasa Python di dalam pemrogramannya. Ya. Kita bisa mendownload di www.jetbrains.com/pycharm/download/ ya. Kemudian berikutnya adalah ada Anaconda. Nah, Anaconda ini banyak digunakan di dalam pemrograman dengan menggunakan bahasa Python. Nah, Anaconda ini bisa kita download di www.anaconda.com. Nah, di dalam Anaconda ini ada beberapa aplikasi gitu ya. Namun di tutorial kali ini saya menyampaikan beberapa aplikasi di dalam Anaconda yang sering orang gunakan di dalam pemrograman. Yang pertama itu adalah ada Jupyter Notebook. Ya, ada Jupyter Notebook. Di dalam Anaconda ini ada Jupyter Notebook, aplikasi yang bisa kita gunakan. Kemudian ada Spider, ya, nama aplikasinya sama-sama menggunakan bahasa Python juga. Kemudian ada Jupyter Lab. Jupyter Lab ini juga salah satu aplikasi yang ada di Anaconda menggunakan bahasa Python. Kemudian ada IPython ya. Ini juga menggunakan bahasa Python yang ada di Anaconda yang bisa kita gunakan di dalam pemrograman menggunakan bahasa Python. Berikutnya variables. Nah, di dalam pemrograman variables ini perlu dan penting kita tahu, memahami gitu ya. Apa itu variables dan bagaimana membuat variables di dalam pemrograman khususnya menggunakan bahasa Python. Variable itu sendiri adalah sebuah objek atau tempat yang digunakan untuk men-store atau menyimpan nilai di dalam Python, yang dimana kegunaannya itu sebagai lokasi memori. Ya, sekali lagi, variables itu adalah tempat penyimpanan nilai ya di dalam bahasa Python.
yang kegunaannya itu fungsinya itu sebagai lokasi memori. Nah, ini adalah beberapa contoh penulisan nama variables, contoh penulisan variables gitu ya. Sebelum menulis nama variables, ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama adalah penulisan nama variabel itu tidak boleh menggunakan simbol gitu ya. Kemudian silahkan menulis nama variabel itu sesuai isi dari variabel gitu ya. Kemudian penulisan nama variabel kalau terdiri dari dua kata, maka cara memisahkannya adalah dengan menggunakan underscore ya, underscore. Jadi kalau misalnya dua kata itu dipisahkan dengan spasi biasa, spasi, maka variabel kita tidak akan terbaca dan codingan kita akan menjadi error. Nah, cara menspasi atau memisahkan kedua nama tersebut, kalau kita mau memisahkan maka kita menggunakan underscore ya, seperti ini. Nama mata kuliah. Nah, nama pada kuliah ini adalah nama variablesnya. Kemudian setelah nama variabelnya kita definisikan, kita buat, maka kita kasih sama dengan ya, sama dengan. Nah, di dalam sama dengan ini kita kasih nilai. Inilah nilainya ya, nilai misalnya nama mata kuliahnya adalah Algorithm and Programming. Kemudian contoh lain adalah jumlah ini adalah nama variabel. Kemudian setelah nama variabel kita sama dengan kemudian 10, ini nilai. Kemudian nama variabelnya misalnya nilai sama dengan 9.5. Kemudian nama variabelnya misalnya publikasi sama dengan true ya. Nah, ini ada beberapa contoh penulisan variables. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa nama mata kuliah itu adalah nama variables yang di dalam nama mata kuliah ini atau di dalam variabel nama mata kuliah ini itu ada nilai, yaitu algorithm and programming. Nah, algorithm and programming ini itu adalah atau merupakan string ya, string. String itu ditandai dengan adanya quotation atau tanda quote gitu ya, atau tanda petik 1 maupun tanda petik 2. Jadi penulisan string ini ditandai dengan adanya quotation, tanda petik, baik petik 1 maupun tanda petik 2 gitu ya. Nah, ini disebut dengan string ya, string. Kemudian jumlah. Nah, jumlah ini nama variabelnya sama dengan 10. Nah, 10 ini juga nilai ya, nilai, yaitu disebut dengan integer ya. Integer ini adalah bilangan bulat. Kemudian ada variabel nilai sama dengan 9,5. Nah, nilai 9.5 ini disebut dengan float atau bilangan desimal atau bilangan pecahan. Kemudian ada publikasi. Publikasi ini adalah variabel, kemudian sama dengan nilainya true. Nah, true ini disebut dengan boolean. Nah, boolean ini bisa bernilai true atau false. Jadi nilai boolean ini ada dua. Nilainya bisa berupa true atau false. Nah, berikutnya yaitu comment. Di dalam bahasa Python kita ada istilahnya namanya comment ya. Comment itu digunakan untuk menambah notes gitu ya, catatan ke codingan kita. Comment itu biasanya sebagai reminder ke kita gitu ya, alasan kenapa kita menulis kode tersebut atau codingan tersebut. Di dalam bahasa Python, comment biasanya ditulis dengan menggunakan single hashtag atau double hashtag ya. Jadi bisa menggunakan satu pagar gitu ya, tanda pagar,
hashtag atau double hashtag. Nah, berikut adalah contoh penulisan komen di dalam bahasa Python seperti ini. Nah, jadi misalnya kita memberikan notes atau keterangan, bisa menggunakan satu hashtag, satu tanda pagar atau dua atau double seperti ini. Jadi this code will display the density of population misalnya. Jadi kode ini akan menampilkan densitas dari populasi misalnya, keterangan kode kita. Atau bisa menggunakan double hashtag, ya, double hashtag, yaitu this is an algorithm to count the thermal misalnya. Ya, nanti keterangannya itu, notesnya itu ya tergantung dari keterangan masing-masing, gitu ya. Nah, berikutnya di dalam bahasa Python itu ada namanya print, ya. Print ini adalah sebuah fungsi untuk memprint argumen, gitu ya. Argumen itu bisa berupa string atau bisa berupa numbers. Nah, di dalam penulisan print ini kita membutuhkan namanya parenthesis. Parenthesis itu adalah buka tutup kurung di sekitaran argumen. Jadi kita butuh tanda kurung di sekitaran argumen tersebut. Nah, berikut adalah contohnya. Misalnya print, setelah fungsi print kita kasih atau kita taruhkan atau kita beri tanda parenthesis atau buka tutup kurung. Nah, kemudian di dalam buka tutup kurung itu kita mengisikan nama argumen, ya. Tadi argumennya itu bisa berupa strings atau juga bisa berupa numbers atau angka. Nah, seperti ini. Kalau print, setelah print buka tutup kurung atau parenthesis. Nah, di dalam parenthesis atau buka tutup kurungnya itu kita kasih argumen, baik string maupun numbers. Nah, di sini hello all ini adalah argumen berupa string. Tadi penjelasan sebelumnya itu string itu ditandai dengan adanya tanda petik, baik tanda petik 1 maupun tanda petik 2 dalam penulisannya. Berikutnya ada print. Setelah print kita kasih buka tutup kurung. Kemudian di dalam buka tutup kurung kita kasih argumen. Nah, di sini ada 12 plus 2. Namun di sini ada tanda petik, ya. Bisa tanda petik 1 atau tanda petik 2. Ini tanda petik ini menunjukkan string, ya. Jadi 12 plus 2 ini bukan numbers atau angka, tapi melainkan adalah string karena dia ada dibubui tanda petik, gitu ya. Nah, berikutnya print buka tutup kurung, kemudian isikan dengan argumen. Nah, di sini 4 plus 5. Nah, argumennya itu berupa number, gitu ya, karena tidak ada tanda petiknya, quotation-nya. Nah, sehingga ini argumennya berupa number atau angka. Nah, atau contoh berikutnya adalah penggabungan dari dua jenis argumen, gitu ya, bisa string dan juga number. Seperti ini, print buka tutup kurung. Nah, di dalam buka tutup kurung kita isikan argumen. Di sini kita membuat argumen berupa string, maka ada tanda petiknya, quotation-nya. Maka kita tulis hasil penjumlahan dari 4 plus 5 titik 2. Kemudian ini kita tulis dalam string, ada quotation-nya. Kemudian untuk memisahkan dengan argumen lainnya itu kita beri tanda koma. Tanda koma ini adalah sebagai pemisahnya, ya, dengan argumen yang lainnya. Nah, itu koma. Kemudian kita taruh argumen berikutnya, yaitu atau argumen lainnya yaitu 4 ditambah 5. Seperti itu. Nah, maka outputnya bisa dilihat di sini. Output pertama ini hello all, kemudian output kedua adalah 12 tambah 2. Kenapa ini nggak jadi 14? Karena ini dalam bentuk string, ya. Maka dalam bentuk string maka dia akan ke print, dia akan outputnya itu akan seperti argumen yang kita tuliskan tadi dalam bentuk string, ya. Kemudian print 4 tambah 5. Nah, ini akan menjadi 9. Kenapa dia nggak 4 tambah 5 outputnya? Karena ini argumennya berupa numbers, bukan berupa string. Karena tidak ada quotation-nya, tanda petiknya. Nah, kemudian
yang ini yang paling akhir, print ini itu adalah, maka hasil printnya adalah hasil print dari string, yaitu kemudian dilanjutkan dengan hasil print dari argumen berupa numbers gitu, sehingga hasilnya adalah hasil penjumlahan dari 4 plus 5 itu titik 2 9 gitu ya, seperti itu. Nah, berikutnya getting input. Nah, input ini juga sebuah fungsi di dalam bahasa Python gitu ya, sebagai sebuah cara yang sederhana untuk mendapatkan informasi dari orang yang menggunakan pemrograman Python. Nah, berikut contohnya. Misalnya, pertama kita tetap membuat variabel gitu ya. Jadi kita definisikan variabelsnya. Misalnya nama variabelsnya adalah name gitu ya. Sama dengan, nah setelah variabel sama dengan, nama variabel boleh sama dengan itu, kita taruh fungsi input ya, input ya, input. Nah, kemudian di dalam input ini kita butuh juga namanya buka tutup kurung ya, buka tutup kurung. Nah, kemudian di dalam buka tutup kurung ini kita kasih argumen juga gitu ya. Nah, misalnya karena kita definisikan name, nama variabelnya, maka kan nama ya. Maka kita minta masukkan nama atau enter your name misalnya gitu ya, dalam bentuk string, kita tulis argumennya. Nah, maka kalau kita mau melihat hasilnya, outputnya, maka kita menggunakan fungsi print yang tadi, print gitu ya. Misalnya kita mau menyapa nama yang di input, maka sapaannya adalah kita tulis hello, hello ini string ya dalam penulisan tadi. Kemudian untuk memisahkan dengan argumen yang lainnya, maka kita kasih koma ya tadi sebelumnya, seperti penjelasan sebelumnya. Kemudian kita tulis apa yang kita mau print, yaitu nama variablesnya apa, name gitu ya. Jadi seperti ini penulisan dari fungsi input ya, sederhananya, dasarnya. Nah, bentuk umum dari penulisan fungsi input itu adalah seperti ini, bisa dilihat. Jadi variable name ya, ini bentuk umum dari penulisan input itu, variable name, fungsi input, variable name. Nah, jadi tulis dulu nama variablesnya, kemudian sama dengan, kemudian kita masukkan fungsi input ya, kemudian kita kasih parenthesis atau buka tutup kurung. Nah, kemudian di dalam buka tutup kurung ini kita kasih misalnya message itu berarti kan pesan ya, ini maka berupa string ya, maka seperti ini, enter your name ini adalah string ya. Jadi seperti itu beberapa hal dasar yang perlu kita pahami di dalam bahasa Python. Berikutnya saya akan sampaikan atau kita akan mendemonstrasikan menggunakan Jupyter Notebook. Baik, sebelumnya saya sudah menginstal Jupyter Notebook. Silahkan bisa menginstal Jupyter Notebook melalui Anaconda. Silahkan download Anaconda, kemudian install. Kemudian di dalam Anaconda itu akan, setelah menginstal Anaconda, maka akan secara otomatis akan menginstal Jupyter Notebook ya. Sehingga tinggal dipanggil saja Jupyter, tuliskan saja di sini ini Jupyter Notebook, kemudian kita klik, kita tunggu.
Nah, kita tunggu, ini akan sudah kebuka. Nah, ini Jupyter Notebook-nya sudah kebuka, seperti ini tampilannya. Nah, namun kalau kita baru pertama kali kita menggunakan Jupyter Notebook, maka untuk membuka lembar kerjanya, untuk kita melakukan codingan, yaitu kita memilih di New, kita klik di sini di New, yang tanda panah ke bawah. Nah, kemudian ada Python 3, ya. Ini kita pilih, kita klik, kita tunggu. Nah, maka ini sudah seperti ini tampilannya, ya. Sudah berhasil kita membuka Jupyter Notebook. Lembar kerjanya atau tempat kita coding, seperti ini tampilannya. Kemudian ini ada beberapa menu gitu ya di dalam Jupyter Notebook, ada shortcutnya juga. Namun pada kali ini saya tidak akan membahas menu atau shortcut yang ada di Jupyter Notebook. Namun pada kali ini saya akan mendemonstrasikan atau memberikan bagaimana kita menulis beberapa hal dasar atau materi dasar di dalam pemrograman menggunakan bahasa Python. Yang pertama itu adalah variables, ya. Kita variables. Nah, di dalam pemrograman bahasa Python kita mau misalnya menulis atau membuat notes, keterangan bahwa codingan yang kita buat ini adalah codingan untuk variable, misalnya untuk membuat variabel. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa ada untuk menulis notes itu untuk catatan itu ada namanya comment, ya. Ada namanya comment. Nah, penulisan comment itu dengan cara menulis dengan menggunakan hashtag, ya, bisa single atau double hashtag. Nah, maka di sini kita bisa memberi keterangan menggunakan comment, yaitu hashtag, misalnya variables misalnya. Kemudian ini penulisan komen, ya. Ini adalah penulisan komen. Ini adalah penulisan komen kita bilang, ya. Ini langsung kita bahas ke komen-nya sekaligus, ya. Ini komen. Nah, kemudian kalau kita ini tidak akan kebaca oleh ini tidak akan dianggap codingan oleh Python, ya. Gitu. Jadi tidak masalah, ya. Jadi ini hanya sebagai keterangan. Ini tidak akan dibaca sebagai codingan gitu, ya, oleh Python. Kemudian kita di bawahnya kita menulis misalnya variabel, membuat variabel gitu, ya. Kita tekan enter. Tekan enter. Nah, kita tulis misalnya tadi nama variablesnya adalah nama mata kuliah. Maka kita tulis saja nama underscore gitu, ya. Nah, seperti itu, mata kuliah. Ya, kemudian setelah nama variablesnya, maka kita kasih tanda sama dengan, ya. Kemudian setelah sama dengan kita kasih nilai. Jadi sekali lagi nilai itu bisa berupa strings gitu, ya. Bisa berupa numbers, ya. Gitu, ya. Jadi nilai itu. Maka atau juga bisa dalam bentuk boolean tadi, bisa true atau false, ya. Nah, jadi nama variables ini kita sesuaikan dengan nama atau isi gitu, ya, atau nilai yang akan kita input di dalam nama variables. Kalau misalnya kita input nama mata kuliah, maka kita kasih saja nama variablesnya adalah nama mata kuliah yang berisikan misalnya nama mata kuliahnya apa? Algoritma dan pemrograman. Algoritma dan pemrograman. Nah, pemrograman. Nah, karena ini berupa karakter, ya, karakter. Nah, jadi kalau seperti ini, maka codingan kita akan error gitu, ya. Karena nilai itu bisa berupa argumen, ya. Nilai itu
arguments itu bisa berupa strings atau numbers gitu, atau boolean ya, true atau false. Nah, karena algoritma dan pemrograman ini adalah karakter gitu ya, maka dia akan berbentuk string ya. Nah, cara membuat stringnya adalah kita kasih tanda petik di antara karakter tersebut atau nama mata kuliahnya di sini bisa 1 gitu ya, atau juga bisa tanda petik 2 ya. Bisa tanda petik 1, bisa tanda petik 2 seperti ini ya. Nah, maka ini cara penulisannya ya. Cara penulisan variabel. Itu misalnya nama variabel lain misalnya nilai. Nah, ini kita definisikan nama variabelnya apa? Nilai. Kemudian setelah nama variabelnya kita tuliskan sama dengan. Nah, misalnya nilainya berapa? Misalnya 10 ya. Nah, seperti itu. Maka nilainya 10 ya gitu. Atau misalnya kalau ini dalam bentuk integer ya, bilangan bulat. Kalau misalnya nilai dalam bentuk desimal misalnya, maka kita tulis misalnya 9.5. Jadi koma itu dalam bahasa Python itu adalah titik ya. Nah, kemudian kalau kita mau run ini, maka kalau kita klik run yang ini, nah maka ini sudah benar. Jadi codingan kita ini sudah benar ya. Nah, jadi kalau misalnya ada terjadi error, kesalahan, nanti belum benar, maka nanti akan ada keterangannya ya. Oke. Nah, seperti disampaikan sebelumnya, sebelumnya bahwa nama variabel itu, penulisan nama variabel itu tidak boleh menggunakan simbol misalnya gini, atau diawali dengan simbol ya. Misalnya ini misalnya gitu ya, sama dengan 12 misalnya. Kalau kita run, nah ini maka dia akan dia akan error, invalid syntax ya. Error kenapa? Karena kita menggunakan nama variablesnya, kita menggunakan simbol ya. Jadi penulisan nama variabel itu hindari menggunakan simbol gitu ya. Dan nama variabel itu usahakan nama variablesnya itu adalah mendefinisikan atau sesuai dengan isi atau nilai yang ada di dalam variabel itu sendiri, kayak seperti nama mata kuliah. Maka misalnya algoritma dan pemrograman ini adalah nama mata kuliah, maka nama variablesnya kita beri nama mata kuliah misalnya. Atau 9.5 ini merupakan nilai, maka kita beri nama variablesnya nilai, dan seterusnya ya. Nah, maka ini tidak bisa dibaca atau akan error karena nama variablesnya berupa simbol ya. Jadi hindari lagi menulis nama variabel itu menggunakan simbol ya. Oke, seperti itu. Berikutnya ini sudah tentang variables. Berikutnya adalah tentang print ya. Oke, misalnya. Nah, sekarang misalnya kita sudah membuat variabel, misalnya nama mata kuliah dan nilai. Kemudian kita mau memunculkan atau melihat outputnya, maka kita bisa menggunakan fungsi print. Nah, cara penulisannya adalah kita tulis fungsinya, yaitu print ya. Nah, setelah fungsi print, maka seperti penjelasan sebelumnya juga bahwa kita membutuhkan parenthesis atau buka tutup. Maka kita buka tutup kurung, kita tuliskan setelah fungsi print buka tutup kurung ya. Nah, di dalam buka tutup kurung ini kita tuliskan bisa string, bisa argumen ya. Di dalam secara umumnya argumen itu bisa berupa string, bisa berupa number. Nah, namun misalnya contohnya di sini, oke, kita contoh misalnya kita berupa string ya, string misalnya gini. Kita bilang misalnya hello world, misalnya hello world ya. Nah, kalau ini, nah maka kita akan bisa memprint. Untuk melihat outputnya kita klik run ya, run yang ini. Nah, hasilnya seperti ini, hello world ya. Maka yang kita print adalah argumennya berupa string ya, ditandai dengan adanya tanda quotation ya. Atau ini bisa pakai quotation 2 ya, bisa 1
bisa 2 tanda petiknya ya. Oke, kita run. Oke, dia akan sama hello world. Kemudian misalnya kita print gitu ya, lagi misalnya saya tadi, nah tanda petik 1 misalnya 13 ditambah 20 gitu ya. Nah, kita print yang ini, dia akan keluar adalah 13 plus 20-nya. Kenapa? Karena argumennya itu berupa string ya. Nah, itu. Nah, beda halnya kalau print gitu ya. Kemudian kita tidak menulis argumennya itu adalah number, tidak berupa string misalnya. Itu 13 ditambah 20. Ini yang akan keluar adalah bukan 13 tambah 20 ya, tetapi hasilnya yaitu 33 ya dia. Nah, ini perbedaan. Jadi ini ada quotation-nya, ada tanda petiknya baik berupa petik 1 maupun petik 2 itu berupa string ya. Maka yang keluar itu adalah yang kita tulis di dalam string itu ya. Nah, lain halnya dengan dalam bentuk numbers argumennya ya. Maka yang keluar itu adalah sesuai dengan misalnya ini kalau penjumlahan, maka hasil yang keluar adalah hasil penjumlahan. Misalnya kalau printnya itu adalah hasil bagi gitu ya, maka hasilnya adalah hasil bagi gitu ya. Oke, seperti itu. Kemudian nah, ini kalau kita print di dalam arguments-nya adalah berupa string maupun berupa number. Nah, tadi misalnya di codingan pertama itu adalah kita sudah mendefinisikan nama variables, misalnya ya, nama variabel. Nah, di dalam nama variables ini adalah ada nilainya, bisa berupa string, berupa boolean, bisa berupa integer, bilangan bulat atau float gitu ya, atau bilangan desimal, pecahan. Nah, kita bisa melakukan output juga, memprint juga gitu ya. Jadi print. Nah, yang kita mau print adalah, jadi kita bisa print argumen itu bisa berupa string atau bisa berupa number. Juga kita bisa memprint dari variabel itu. Misalnya variabelnya nama mata kuliah atau nilai. Kita bisa memprint dari variabel sini untuk melihat outputnya. Oke, contohnya print misalnya nama variabelsnya adalah nama underscore mata kuliah. Maka print nama underscore mata kuliah. Nah, kalau kita print, kita coba run. Nah, maka yang keluar adalah isi dari variabel itu sendiri atau nilai variabel itu sendiri, yaitu algoritma dan pemrograman. Contoh lagi, kita print misalnya buka tutup kurung gitu ya. Jadi setelah print itu kita kasih buka tutup kurung. Di dalam buka tutup kurung itu kita kasih argumen. Nah, argumen itu tadi ada bisa berupa string atau bisa berupa numbers ya. Atau kita juga bisa print argumennya itu ini ya, nama variablesnya ya. Itu cara printnya. Kalau misalnya kita udah mendefinisikan variabel, kemudian kita mau melihat outputnya, maka kita bisa menggunakan fungsi print juga. Maka print kita tulis nilai ya, nama variabelnya nilai. Maka kita lihat outputnya. Nah, 9,5. Nah, seperti ini ya. Jadi kita sudah mendefinisikan variabel, cara penulisan variabel tadi, kemudian print gitu ya. Kemudian sekarang berikutnya itu adalah fungsi input ya. Misalnya fungsi input gitu ya. Misalnya kita menulis misalnya nama. Saya contoh tadi nama, ini adalah nama variabelnya. Kemudian setelah nama variabel sama dengan. Nah, setelah sama dengan itu, oke, sebelumnya kita kasih komen dulu. Kasih komen, kita hashtag 2 bisa. Ini kita akan codingan tentang input ya, getting input misalnya. Getting input. Nah, kemudian kita enter. Nah, kita misalnya membuat variabel dulu. Misalnya nama variabel sama dengan. Nah, kita memasukkan apa nih di dalam ini? Maka untuk memasukkan suatu nilai atau suatu nilai gitu ya.
Maka kita input gitu ya. Kemudian setelah input kita butuh buka tutup kurung gitu ya. Nah, di dalam buka tutup kurung ini apa yang kita ingin input ya. Nah, seperti ini. Saya balik lagi ke PPT. Nah, penulisannya adalah input, kemudian kita kasih informasi ya, atau argumen apa yang ingin kita input ya. Ini misalnya kita ambil contoh yang ini saja biar sama. Itu misalnya adalah masukkan nama Anda misalnya. Silahkan masukkan nama Anda ya. Nah, kemudian kalau di sini, nah di sini kan, nah kemudian kita disuruh masukkan nama gitu ya. Nah sekarang kita coba run ya. Nah seperti ini tampilannya. Silahkan masukkan nama Anda. Misalnya namanya adalah Kerta. Kemudian kita enter. Oke. Ya. Nah kemudian kalau kita mau misalnya di sini kita ulang, misalnya kita tulis nama ya, kemudian kita nama sama dengan input, atau misalnya tidak nama saja, misalnya nilai ya, atau misalnya nama mata kuliah gitu ya, nama mata kuliah sama dengan input gitu ya. Kemudian buka tutup kurung, kita kasih argumen silahkan masukkan nama MK seperti itu ya. Kemudian kita mau print gitu ya. Kita mau melihat outputnya gitu ya. Maka kita melihat output itu dengan menggunakan fungsi print buka tutup kurung. Sekarang kita print itu kita kasih misalnya selamat Anda sudah masuk ke MK misalnya ya, ke MK gitu ya. Nah kemudian koma ini seperti penjelasan sebelumnya itu sebagai pemisah. Nah ke MK ini keterangan ya, argumennya berupa string sebagai keterangan bahwa nanti outputnya itu adalah kita mengucapkan selamat Anda sudah masuk ke MK, ke mata kuliahnya apa? Nah dari mata kuliah yang ini ya, nama MK ini. Nah, kita tulis di sini adalah nama underscore MK. Buat kita print ya, buat kita run ya. Nah, kita masukkan dulu algoritma dan pemrograman ya. Kemudian kita enter. Nah, setelah kita enter, maka dia akan tampilannya seperti ini. Selamat, Anda sudah masuk ke MK atau mata kuliah algoritma dan pemrograman. Ya, seperti itu. Nah, seperti itu adalah penjelasan gitu ya dari beberapa materi atau hal yang perlu dipahami, terutama hal dasar yang harus kita pahami di dalam pemrograman menggunakan bahasa Python gitu ya. Karena hal dasar ini, meskipun hal dasar ini sangat penting nanti untuk pemrograman berikutnya gitu ya, karena hal-hal dasar ini kita butuhkan. Jadi seperti itu tutorial kali ini, semoga bisa bermanfaat. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan atau disampaikan, nanti bisa disampaikan lewat komen gitu ya. Silahkan sebagai masukan, saran gitu ya, untuk lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.